pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan tauhid selanjutnya, yaitu mereka yang mengetahui yang ghaib ya, tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang ghaib, ini bisa dikategorikan dukun, tukang sihir, yang mereka mengatakan bisa mengetahui sesuatu yang gaib ataupun sesuatu yang belum terjadi. Ini bisa menjadi tauhid. Bisa jadi ini mengena pada diri kita ketika kita seperti itu, atau kita yakin dengan orang yang mengatakan seperti itu. Artinya kita sedang beribadah kepada tauhid. Sebagai awal kita buka di surat Al-An'am, ya, surat 6 ayat 59. Bahwa kunci-kunci semua yang ghaib ini ada pada Allah. Allah mengetahui yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Karena Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan semua yang ada di darat dan semua yang ada di laut. Maka Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Tidak tersembunyi setitik pun dari Allah. Kemudian tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Baik tanaman yang ada di keramaian ataupun tanaman-tanaman yang tidak pernah dijamah manusia. Tanaman yang daunnya gugur tidak luput dari ilmunya Allah. Allah Maha tahu. Tidak peduli di pucuk gunung yang tidak pernah dijamah manusia, ketika ada satu daun yang gugur, itu tidak lepas dari ilmunya Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, ini menjadi pegangan kita bahwa Allah mengetahui sesuatu yang gaib, dan yang mengetahui hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang mengetahui di tempat lain ada daun yang gugur, ya. Orang tersebut tahu, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutnya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, ya. Semuanya sudah dirinci oleh Allah dengan ilmunya Allah. Jadi ini menjadi kunci awal kita, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Allah lah pemegang kunci yang gaib-gaib. Kemudian sebagai pegangan kita lagi di surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Bagus. Surat 72. Dia mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu. Tapi kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia telah mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Sama yang dirahmati Allah. Ya. Berdasarkan ayat ini, ya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa segala yang gaib, kunci yang gaib ada pada Allah.
Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu kecuali kepada para rasul. Nah, bukan saja Rasulullah Muhammad ya, tapi para rasul yang diridhoinya. Berarti ada pengecualian. Maka kenapa Rasulullah bisa memberikan ciri-ciri hari kiamat? Padahal ketika Rasulullah masih hidup, ya belum ada hari kiamat. Ya. Kenapa Rasulullah bisa memberikan ciri-cirinya? Ya. Inilah kecuali di ayat 23 kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Ini kemarin ya, surat apa? An-Najm ya. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi wahyu. Inilah makna dari kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Rasulullah diberi wahyu. Para Rasul yang diberitahu tentang hal-hal gaib ini diberikan wahyu. Ini jamaah yang dirahmati Allah ya. Maka jangan pernah ada yang menyangka bahwa Rasul pun mengetahui yang gaib. Salah besar nanti justru kita terlalu berlebihan dalam menilai Rasulullah. Rasulullah tidak tahu yang gaib kecuali apa yang diberitakan dari Allah. Paham dari sini? Jangan salah menilai, jangan terlalu berlebihan dalam menilai Rasulullah berkenaan dengan hal gaib ini. Karena hal gaib ini haknya Allah, mutlak kepunyaan Allah. Rasulullah tidak tahu. Kenapa Rasulullah tahu yang gaib? Ketika yang gaib ini diwahyukan kepada Rasulullah, baru Rasulullah tahu. Sebagaimana ciri-ciri kiamat. Terus nubuat Rasulullah berkenaan dengan 5 fase, ya. Fase yang dihadapi kaum muslimin kan ada 5 fase. Fase nubuah, fase khilafah alamin hajun nubuah, fase kenabian, fase khilafah, kemudian ada fase mulkan adon, mulkan jabarian, kemudian nanti kembali lagi kepada fase khilafah alamin hajul nubuah. 5 fase ini bagaimana Rasulullah bisa tahu? Dan ini sudah terjadi semua. Fase kenabian sudah dilewati. Fase khilafah alamin hajul nubuah ini juga sudah dilewati. Dan ketika Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat berkenaan dengan hadis ini, ya, fase khilafah nubuah ini ada sebagian yang Rasulullah tidak mengalaminya. Tetapi kenapa dinubuatkan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah tahu yang gaib? Tidak. Terus mulkan adon, mulkan jabarian ini Rasulullah sudah wafat. Dan ternyata juga terjadi. Dan kita masuk di dalam fase mulkan jabarian. Ini contoh ya. Contoh. Kembali kepada ayat tadi bahwa suatu yang gaib ini harus menjadi pegangan kita. Apapun yang gaib itu haknya Allah. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang Rasul pun yang mengetahui yang gaib itu. Karena kunci yang gaib hanya pada Allah. Jangan sampai kita berlebihan menilai seorang Rasul bahwa Rasul A mengetahui yang gaib. Buktinya sudah bisa melihat ke depan, seperti itu. Maka ini saya perjelas dulu supaya kita bisa paham.
nantinya. Karena akan ada orang-orang yang mengatakan dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dan ketika ada orang yang mengetahui seperti itu, apakah berarti dia lebih pintar daripada Rasulullah? Nah, tentunya tidak mungkin ya. Dia lebih tahu daripada Rasul. Nah, maka orang yang mengatakan seperti itu ya wis ki dukun, ya wis ki tukang sihir. Ya. Maka jangan sampai kita menilai wabil khusus Rasulullah Muhammad ya terlalu berlebihan ketika berkenaan dengan hal ini. Karena kunci-kunci yang gaib semuanya ada pada Allah dan tidak ada yang mengetahui, tidak diberitakan kepada siapapun kecuali para rasul yang diridhoi oleh Allah. Nek diridhoi ya ora diberitahukan. Coba lagi dibuka di surat Al-A'raf ayat 188. Ya, ayat ini menjelaskan juga berkenaan dengan Rasulullah pun tidak tahu berkenaan dengan hal yang gaib. Nek Rasulullah ngerti apa yang akan terjadi ke depan, niscaya beliau akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya ya, tentunya. Wah, engko hari ini aku ditimpa bahaya, wis aku tak menghindar sih. Kalau beliau mengetahui yang gaib tentunya akan berbuat seperti itu. Nah, contoh, ketika Rasulullah hijrah, kenapa beliau sampai berputar? Tidak langsung Mekah ke Madinah. Ini karena wahyu dari Allah. Sampai nginep dulu di gua Tur, ya kan seperti itu. Nginep dulu, tidak langsung. Ini karena wahyu. Bukan berarti terus beliau ini tahu kejadiannya. Wahyu sebagaimana tadi yang disampaikan di surat Ajin.